Boyan Hodak beri syarat khusus bagi talenta muda agar bisa debut di Persib Bandung. Apa syaratnya? Yuk kita simak videonya. Saat ini, klub kebanggaan para bobotoh Persib Bandung terus membuka ruang bagi talenta muda untuk naik ke panggung utama. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menegaskan bahwa kesempatan tampil tetap tersedia selama pemain itu memenuhi standar yang ia tetapkan. Situasi ini muncul seiring absennya dua pemain muda utama Persib Bandung, yakni Kakang Rudianto dan Robby Darwis, yang tengah membela timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2025. Pada pekan-pekan terakhir, Persib Bandung pun mulai mengandalkan tenaga baru dari akademi, termasuk dua pemain yang sudah merasakan debut di Super League. Persib sendiri biasa mengandalkan Kakang Rudianto sebagai starter untuk memenuhi regulasi U23 di Super League. Jika Kakang absen, posisi itu biasanya diisi oleh Robby Darwis. Namun absennya kedua pemain yang dipanggil timnas itu membuat Boyan Hodak perlu mencari alternatif lain. Kesempatan itu kemudian jatuh kepada dua pemain muda akademi, Nazril Alvaro dan Fitrah Maulana. Nazril mendapat panggung pada laga pekan ke-14 melawan Madura United. Bermain selama 10 menit, namun langsung mencuri perhatian berkat kelincahan dan kemampuan menjaga keseimbangan. Ia kembali mendapat menit bermain saat menghadapi Borneo FC 5 hari kemudian dan kembali menunjukkan potensi besar. Pada laga kontra Borneo FC tersebut, Fitrah Maulana juga mencatat debut sebagai kiper utama, menggantikan Teja Paku Alam. Meski sempat gugup saat menghadapi gempuran pemain bintang seperti Mariano Peralta dan Juan Villa, ia beberapa kali melakukan penyelamatan penting. Boyan Hodak menegaskan bahwa penentuan starter tidak ditentukan oleh status pemain, termasuk apakah mereka lokal, asing, ataupun muda, dan ia hanya memilih pemain paling siap. Hodak juga menjelaskan syarat bagi pemain muda yang ingin mendapatkan peluang debut di Persib Bandung Senior. Menurutnya, talenta bukanlah satu-satunya faktor. Kerja keras dan kemampuan memanfaatkan menit bermain adalah kuncinya. Saya juga tidak peduli pemain asing atau lokal. Saya hanya melihat pemain yang bagus atau tidak. Mereka bermain dengan baik karena mereka siap dan ada beberapa pemain lain. Ada pemain U20 lain tapi mereka belum siap bermain. Tidak hanya pemain yang punya talenta, kalau bisa terus bekerja keras di latihan, kami bisa memberikan kesempatan. Mereka harus bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan, ungkap Boyan Hodak. Lantas bagaimana nih tanggapan para bobotoh? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Persib dapat kabar baik jelang hadapi Bangkok United. Andrew Jung comeback dan siap turun tangan? Penasaran? Yuk kita simak videonya. Persib mendapat kabar baik dari striker asal Prancis, Andrew Jung, yang berpeluang comeback saat menghadapi Bangkok United di matchday terakhir grup G ACL II. Sebagaimana yang diketahui, Andrew Jung sebelumnya harus absen di dua laga terakhir Persib saat menghadapi Madura United dan Borneo FC. Dokter Persib, Wira Prasetya menjelaskan Andrew Jung absen karena mengalami cedera lutut yang membuatnya terpaksa diistirahatkan oleh pelatih Boyan Hodak. Akan tetapi, pemain yang diboyong dari OFI Crete itu berpeluang tampil menghadapi Bangkok United pada 10 Desember mendatang. Kemungkinan tersebut diungkapkan langsung oleh Dokter Persib Wira Prasetya saat ditemui awak media. Jung kemarin sempat cedera di daerah lutut, alhamdulillah sudah baik. Adam Alis juga sudah oke dan dua-duanya sudah baik. Perkiraan lawan Bangkok kalau Adam belum, tapi Jung ada potensi bisa dimainkan. Kalau Teja sempat cedera di daerah otot paha tapi sudah oke, mungkin berikutnya bisa bermain, ungkap Wira Prasetya. Aki-aki gede waduh, aki-aki gede waduh. Eliano buat bobotoh heboh usai makin melokal. Tijani Reinders makin bangga. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Eliano Reinders benar-benar menjelma menjadi sosok yang semakin dekat dengan budaya Jawa Barat sejak resmi bergabung dengan Persib Bandung sekitar 4 bulan yang lalu. Datang sebagai pemain keturunan Belanda, Eli tak membutuhkan waktu lama untuk menyatu dengan tim maupun lingkungan barunya. Dalam waktu singkat, Eli menjelma menjadi pemain yang hampir tak tergantikan oleh Boyan Hodak.
Keistimewaannya bukan hanya pada satu posisi, tetapi pada kemampuannya tampil konsisten di berbagai peran. Entah dimainkan sebagai bek kiri, bek kanan, hingga sayap kiri atau kanan, performanya selalu solid dan penuh determinasi. Fleksibilitas inilah yang membuatnya menjadi pilar kuat di skuad Maung Bandung. Menariknya, pesona Elyano ini tak hanya muncul di atas lapangan. Aktivitasnya di media sosial, khususnya Instagram, juga kerap menjadi sorotan bobotoh. Ely terlihat semakin melokal dari waktu ke waktu, sebab hampir di setiap unggahannya, ia selalu menggunakan bahasa Sunda, sesuatu yang bahkan sudah jarang dipakai anak muda Bandung sendiri. Terbaru, setelah Persib mengalahkan Borneo FC dengan skor 3-1, Elyano berbagi momen kebahagiaan lewat unggahan di Instagram. Namun yang mencuri perhatian justru bukan fotonya, melainkan caption yang ia tulis. Dalam unggahan itu, Ely menuliskan kalimat penuh makna. Persib jang urang jang Persib, salawasna. Caption dalam bahasa Sunda tersebut sontak memicu banjir komentar. Banyak bobotoh yang terharu sekaligus bangga melihat kedekatan emosional Ely terhadap Persib dan budaya Sunda. Beragam komentar positif langsung memenuhi kolom komentarnya. Bobotoh memuji sikap rendah hati dan rasa hormat Ely kepada tim serta masyarakat Bandung. Tak hanya bobotoh saja, sang kakak yang merupakan pemain Manchester City sekaligus timnas Belanda, Tijani Reinders, juga ikut menunjukkan rasa bangganya. Tijani turut meninggalkan komentar singkat namun penuh makna, "Bravo!" disertai emoji api dan hati berwarna biru. Jelas, konsistensi di lapangan, sikap rendah hati hingga usahanya menghargai budaya lokal membuat Elyano Reinders semakin dicintai para bobotoh. Dalam waktu singkat, ia bukan sekadar pemain keturunan yang datang dari Belanda, tapi sudah seperti bagian dari keluarga besar Persib Bandung yang sudah lama menetap. Dengan segala kedekatannya pada klub dan lingkungan, tak heran jika bobotoh berharap Ely dapat bertahan lama dan menjadi salah satu ikon baru bagi Maung Bandung. Dikaitkan kencang dengan Maung Bandung, manajemen Persib bisa tebus Joe Plupesi dengan harga murah. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Seperti yang kita ketahui, isu transfer Persib Bandung kembali memanas menjelang dibukanya jendela transfer paruh musim pada Januari 2026 mendatang, dengan nama Joe Plupesi mencuat ke permukaan. Gelandang berpengalaman berusia 32 tahun tersebut, santar dikabarkan menjadi target utama Pangeran Biru untuk memperkuat lini tengah demi menjaga asa juara. Berdasarkan data dan rumor yang beredar, manajemen Persib harus menyiapkan strategi finansial yang matang jika ingin mendaratkan sang pemain dalam waktu dekat. Kabar ketertarikan Persib terhadap Plupesi semakin kencang setelah pengamat sepak bola nasional, Tio Nugroho, memberikan bocoran mengenai potensi transfer ini. Tio meyakini bahwa peluang mantan pemain era divisi tersebut untuk merapat ke Kota Kembang sangatlah besar. Kebutuhan mendesak Persib untuk tampil kompetitif di ajang ACL 2 menjadi alasan kuat mengapa transfer ini dianggap sangat krusial bagi tim. Selain itu, Maung Bandung juga berambisi mempertahankan dominasi mereka di kompetisi domestik Super League. Plupesi dinilai memiliki segudang pengalaman dan kualitas teknis yang dibutuhkan untuk menstabilkan lini tengah Persib. Lantas, berapa kira-kira dana yang harus digelontorkan manajemen Persib untuk mengamankan tanda tangannya pada Januari 2026? Merujuk pada data situs Transfermarkt, nilai pasar Joe Plupesi saat ini berada di kisaran 250.000 euro atau setara dengan 4,8 miliar rupiah. Angka tersebut sebenarnya masih bisa dinegosiasikan, mengingat kontrak sang pemain di Lommel SK hanya menyisakan 6 bulan lagi. Kondisi kontrak yang hampir habis ini memberikan keuntungan bagi Persib untuk mendapatkan harga yang lebih miring dari nilai pasarnya. Sejarah mencatat bahwa Plupesi pernah direkrut dengan harga di bawah pasar, seperti saat Sheffield Wednesday memboyongnya hanya dengan 500.000 euro pada 2018. Padahal nilai pasar sang pemain kala itu ditaksir mencapai angka 1,5 juta euro. Rekam jejak transfer tersebut membuka peluang bagi manajemen Persib untuk menekan biaya pengeluaran secara signifikan di meja negosiasi. Namun, manajemen Persib juga memiliki opsi kedua yang jauh lebih hemat, yaitu menunggu hingga musim panas 2026. Kontrak Plupesi di klub Belgia tersebut akan resmi berakhir pada 30 Juni 2026, yang berarti ia bisa didatangkan dengan status bebas transfer. Dilema kini menghampiri manajemen, apakah harus menebusnya sekarang dengan harga murah
atau menunggu gratisan di akhir musim? Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian terkait potensi penebusan kontak Blue Pesi ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.